dari Desa Kemang, Kecamatan Panggalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Indonesia bersama Bapak Kades. Kita tanyakan pembentukan pengurus dan menjalankan nantinya ya Koperasi Merah Putih sebagai yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto di seluruh Indonesia agar ekonomi masyarakat desa menjadi cepat maju. Karena saat ini udah ada 2 lembaga ekonomi desa, baik itu BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, dan juga ada juga di satu desa itu ada koperasi desa, dan juga sekarang dibentuk Koperasi Merah Putih untuk percepatan kemajuan ekonomi desa sehingga masyarakat desa menjadi sejahtera dan desa yang mandiri. Untuk Desa Kemang, gimana Pak Kades supaya kita untuk pengurusan Koperasi Merah Putih ini? Alhamdulillah memang beberapa hari yang lalu untuk Kemang kebetulan perdana Pak di Pangkalan Kuras. Dari 16 desa yang ada di Pangkalan Kuras memang Kemang perdana pembentukan. Pada saat itu hadir dari pihak kecamatan, kemudian pendamping PP Kabupaten juga PP Kecamatan juga hadir, dan dihadiri oleh beberapa ratusan masyarakat antusias memang dalam pembentukan itu. Alhamdulillah memang sudah terbentuk secara hasil daripada musyawarah. Namun mungkin konfirmasi ke dinas koperasi atau ke notaris mungkin dalam pengurusan. Terus gini Pak, ini kan Koperasi Merah Putih ini kan pengurusnya ada 5 orang ya, dan anggotanya nanti ya akan beda-beda desa, ada yang 100, ada yang 50, ada yang 50, minimal 20 orang gitu. Terus untuk pengurus ini kan harus yang kapabel ya, mampu dan berpengalaman. Itu gimana di desa kita Pak? Secara teknis petunjuk dari PP Kabupaten termasuk kecamatan, kemarin itu kami ada 8 Pak, bukan 5. Ada 8, termasuk di situ kepala desa selaku ketua pengawas. Kemudian ada anggota 2 orang lagi pengawas, 3. Kemudian secara pengurus ada ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, kemudian sekretaris dan bendara. Dan untuk anggota memang saat ini paling sedikit 20 orang. Ya, kalau paling banyak bisa melebihi berapapun. Nah, itu Pak. Terus gini Pak, ini kan anggota ada simpanan pokok, ada simpanan wajib. Simpanan pokok seumur hidup, simpanan wajib setiap bulan. Ya. Untuk Desa Kemang Pak, yang udah terdaftar berapa orang? Sampai saat ini karena pengurus masih menjalankan tugas untuk pendataan anggota dan administrasi lain, memang saya belum selaku ketua pengawas belum pernah mengkonfirmasi ke mereka sejauh mana persiapan ini atau sampai di mana. Terus gini Pak, nanti kan umpamanya persyaratan untuk pendirian koperasi di aktenya kan ada anggota ya. Anggota yang umpamanya minimal 20 orang. Tiba-tiba masyarakat lain dalam jangka 6 bulan masuk kemudian gitu. Karena koperasi ini kan dari anggota untuk anggota. Itu kira-kira gimana di desa kita Pak? Boleh masuk nggak? Boleh Pak, nggak ada masalah. Yang penting dia pakai KK dan KTP Desa Kemang. Terus untuk ini Pak, ini kan diharapkan Bapak Presiden kan semua masyarakat menjadi anggota Koperasi Merah Putih gitu. Iya. Upaya kita Pak selaku pimpinan desa biar masyarakat masuk terus semua gimana? Ya, kita tetap menyampaikan informasi baik itu melalui kepengurusan koperasi yang ada saat sekarang, menyebarluaskan ke masyarakat, dan saya juga melalui RT, RW maupun Kadus semua saya suruh sampaikan juga ke masyarakat bagaimana Koperasi Merah Putih ini khususnya Desa Kemang ini bisa berkembang lebih baik dengan tujuan dan harapan sesuai dengan program Pak Prabowo mensejahterakan masyarakat. Terus gini Pak, ini kan sekarang ini lembaga desa ada 2 ya berarti ya. BUMDes, Badan Usaha Milik Desa ini, kepala desa kan sebagai penasehat ya. Lalu di Koperasi Merah Putih, kepala desa sebagai pengawas. Dua sisi kepala desa Pak, untuk 2 lembaga desa ini gimana kita ke depan? Ya, kalau persoalan Koperasi Merah Putih ini Pak ke depannya seperti apa, saya pun sampai saat ini belum dapat informasi yang lebih jelas. Artinya ini hanya diinstruksikan kemarin oleh pihak kecamatan, kita hanya membentuk dulu Pak. Membentuk dulu, ibarat rumah kita siapkan rumah dulu. Kalau rumah ini sudah jadi otomatis ya kita pindah, ya tinggal duduk, tinggal masuk ya seperti itu. Barangkali ya, dinas koperasi untuk sementara ya kita hanya diinstruksikan untuk mempersiapkan kepengurusan ini sampai legal standingnya sah di tingkat notaris. Terkait BUMDes, memang ya secara informasi juga dari pihak kecamatan maupun koperasi lain itu kan tidak ada
artinya yang dirugikan. Artinya semakin banyak maupun BUMDes maupun koperasi di desa, artinya semakin banyak masyarakat artinya bisa masuk melalui wadah ini, tentunya dengan kembangkan usaha melalui BUMDes apa kalau koperasi kan itu sama saja. Artinya ya BUMDes, koperasi tetap koperasi. Ya gini Pak, ini kan ada Koperasi Merah Putih ya, ada KUD, ada BUMDes, ada usaha masyarakat. Apa nanti ini nggak tumpang tindih di desa kita itu? Nah itu insya Allah Pak, saya rasa karena kayak saya sampaikan tadi, kalau BUMDes ini kan sekarang udah jelas ini sudah berjalan. Nah, yang koperasi ini hanya baru pembentukan, saya ke depannya nggak tahu seperti apa. Mekanisme seperti apa, tapi mudah-mudahan ya program pemerintah tidak mungkin ada semacam persulit masyarakat. Kalau mempersulit untuk apa dibentuk? Nah, itu intinya. Yang jelas bagaimanapun ini tetap membantu masyarakat Pak. Nah, tapi untuk program Merah Putih ini ke depan, sumber dananya selain dari simpan pokok dan simpan wajib dari mana saya belum tahu. Artinya ya apakah itu ada dana khusus dari pemerintah, saya pun kurang tahu. Artinya mereka hanya bentuk koperasi, sahkan legal standingnya di dinas koperasi maupun di notaris. Nah, ini yang kami kerjakan sekarang ini Pak. Saya rasa belum ke dinas koperasi aja belum. Masih tahap penyusunan mencari anggota, dan lain sebagainya, menyiapkan administrasi. Terus gini Pak, ini kan di desa-desa lain, di kabupaten lain ya, itu udah ada, bahkan tupoksi kerjanya udah ada, pengurus koperasi ini. Dan ada 7 macam item di Juknis, Koperasi Merah Putih, termasuk hal kesehatan, gudang, pertanian, sembako ya. Tentu ini kan kalau saya lihat dari Juknis 7 macam ini kan nyerempet ke usaha masyarakat gitu. Ya. Terus gimana? Apa kita sinkronkan nanti atau gimana teknisnya nanti di desa kita? Jadi berjalannya waktu Pak sambil mendapat petunjuk dari pihak pimpinan, ya otomatis ya inilah yang akan dipikirkan nanti ke depan Pak. Ya maksud saya sambil menunggu instruksi pimpinan seperti apa juknisnya, ya kita usahakan dulu ini legal standing koperasi ini tadi yang disahkan dulu. Nanti mudah-mudahan kalau ini sudah terbentuk, di notaris sudah sah, ya mungkin kemana langkah, kemana arah, anggota kita sudah ada berapa, ya ini tentunya saya mengharap bagaimana petunjuk dari pihak pimpinan agar bisa dilaksanakan di desa. Terus gini nih Pak, ini kan pengurus koperasi yang nanti akan kita udah dibentuk ya, akan berjalan. Tentu kan koperasi apa, gimana kerjanya, gimana arahnya kan belum paham betul. Belum. Nah, nanti teknisnya apa Pak Kades akan mengadakan pelatihan atau gimana untuk mereka? Iya Pak, sesuai instruksi nanti Pak. Seperti apa mekanisme Koperasi Merah Putih ini, baik itu dari kabupaten, dari kecamatan, bahkan dari provinsi dan pemerintah pusat, ya instruksi mereka dan petunjuk mereka ini nanti akan kami jalankan Pak. Kalau untuk sementara saya hanya fokus bagaimana koperasi ini setelah dibentuk legal standingnya sah. Itu aja Pak. Saya belum terpikir untuk kemana. Ya terus gini Pak, ini kan pengurus ini kan ada 5 orang ya, 3 sama 8 Pak. Ya 3 sama pengawas kan itu. Ya. 8 lah. Nah, yang 8 nih pamannya mereka berjalan dalam beberapa bulan tiba-tiba mereka sesuatu hal mengundurkan diri atau karena memang macam-macam ya. Untuk mengganti pengurus itu gimana Pak? Ya itu pastinya pertama kita koordinasi dulu dengan mungkin dinas koperasi seperti apa, apakah itu melalui erat dengan anggota yang ada atau ini mekanisme ini bisa dimusyawarahkan secara internal koperasi. Ya ini seiring berjalan waktu karena kami vakum juga dengan aturan-aturan ini Pak, artinya belum dapat memberikan jawaban yang pasti seperti apa. Yang jelas ada masalah tentu ada mengatasinya Pak, seperti itu. Ya kan gini, ini koperasi ini kan punya anggaran dasar anggaran rumah tangga Pak. Nah, semua koperasi seperti itu. Karena berdasarkan ADRT koperasi ini berjalan gitu. Untuk koperasi kita ADRT-nya gimana Pak? Ya kan ini baru Pak saya bilang. Ini kan administrasinya baru berjalan Pak. Belum lengkap ada semua. Ini pengurus sedang penerimaan data, berapa anggota, kemudian menyiapkan administrasi untuk ke notaris atau ke koperasi. Dan sambil juga menyiapkan ADRT-nya. Ini barangkali, ini sedang persiapan. Nantinya belum ada selesai semua. Karena beberapa hari kami baru rapat. Nah ini kan Pak dari pemerintah pusat kan dikasih waktu sampai akhir Mei. Ya. Harus selesai seluruh Indonesia. Ya, 31 Mei. Nah, jadi menurut Bapak untuk Desa Kemang terkejar enggak ini? Insya Allah Pak. Yakin Bapak itu? Insya Allah. Semuanya sama ADRT-nya bisa selesai Pak? Insya Allah. Nah, berarti kita akan bekerja ekstra ini Pak ya? Ya ini ya. Semua pengurus juga sudah bekerja ekstra Pak. Dari pagi sampai malam. Mereka membuka kantor di suatu tempat sementara ini di bawah sana. Artinya dia bergabung di situ.
Untuk penerimaan anggota juga ada jam tertentu juga dibuat. Berarti ke depannya kita memburu itu Pak, jangan sampai lewat 31 Mei lah ya. Ya, insya Allah jangan sampai lewat 31 Mei. Artinya seperti itu. Saya wawancara kita dengan Bapak Kades Oke. Kemang. Semoga pembentukan dan pelaksanaan Koperasi Merah Putih Desa Kemang dapat berjalan dengan lancar sehingga Amin. akan membuat tanpa Amin. masalah kendala apapun hari ini dan juga ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.